kerennya lu bro, lu jawab atas pertanyaan gue. Kenapa kau jadi host? Sebenarnya dulu 2017 ya kalau bicara kontennya. 2017 waktu aku itu ada di Banda Aceh. Cewek lah, sosok cewek cantik di sana juga. Aduh tak gaul deh. Nah, kita mulai, ya kan? Udah. Sekarang kita cek dulu ini. Coba dulu ini minumannya. Ini sangar nih. Ini kita di lokasi mana nih? Di Limau Manis. Limau Manis di kafe. Kafe ini mampir lah, mampir kopi. Ini teman tongkronganmu sering di sini. Iya. Udah opening dulu nih. Nih ya, kawan. Sosial media kita hari ini boleh mau coba ya, boleh lah mencoba pertama kali membuat konten outdoor semi podcast karena obrolan yang mau kami bawakan ini topiknya tidak ada. Sebenarnya ada Apa topiknya? Kayak gini lah, baik tanya ya, di balik wah itu kan. Wah itu apa wah? Jadi ada ketua-ketua di sini, ketua Limpol yang ada di Medan ini ya, ketua Limpol izin. Jadi aku tuh sering manggil Bang Adi sopir itu sebagai wah karena ketua kan gitu. Karena dia ketua banyak ketua. Ya ketua harian ini paguyuban banyak lagi ya kan asosiasi. Organisasi ya. Jadi dari balik sosok itu, kenapa lah niat mau bikin YouTube? Oh gini loh. Nama panjangmu apa? Anugerah Ramadan. Oh, kemarin aku ada ketemu kawan. Namanya Joe, si Joe panggilannya. Jadi aku tanya itu, apa panjang? Nama panjangmu apa bro? Joe apa? Aku bilang gitu. Nama lengkapnya Jomblo gitu ya. Goblok. Jomblo. Enggak, jadi sebenarnya dulu 2017 ya kalau bicara kontennya. 2017 waktu aku itu ada di Banda Aceh. Dulu 17 aku di mana ya? Masih kuliah. Belum lahir kali. Masih kuliah, Pak. Masih kuliah. Lahir. Jadi 2017 itu coba buat konten. Nah itu sama teman-teman ada namanya Hari ya. Ada namanya Osnadi. Nah itu dia. Jadi kita coba ngeprank dulu. Ngeprank itu kita dibantu sama ya ada cewek lah, sosok cewek cantik di sana juga ngeprank di kafe yang kafe itu rame. Jadi seolah-olah aku itu sebagai orang yang biasa-biasa, pada akhirnya si cewek cantik ini nyamperin. Jadi orang yang pengunjung itu ngelihat gitu kan. Public relasi jadi. Tapi karena kenapa nggak lanjut? Karena situasi lah. Banyak yang nggak mendukung. Bukan faktor apa ya, memang dari kitanya juga karena ada kesibukan masing-masing, jadi nggak fokus di situ. Kerja juga ya, udah keluarga juga di situ ya. Udahlah. Ngomong-ngomongin apa udah keluarga ya kan? Sebenarnya ini dari tampilan aja sendiri. Kan masih muda banget. Kau bisa kalau boleh tahu anaknya berapa? Goblok. Cerita anak, kenapa banyak? Anaknya banyak. Nah jadi lanjut nih, akhirnya dinas di Medan nih. Jadi skip lah itu ya soal anak ya. Skip lah dulu itu. Tahu nanti ya teman-teman tahu saya punya banyak gitu. Ya bukan mencoba, tetap harus mencoba menjadi ayah yang baik. Istriku kalau dengar ini pasti ketawa dia. Jadi di Medan sebenarnya peluang bisnis ya untuk mendapatkan rupiah itu bisa dari media sosial ini. Sekarang ini ya. Dulu juga udah ngobrol sama istri, kami ada bisnis online juga. Udah bicara bahwa bisnis online ini jangkauannya luas. Luas lah, no? Jangkauannya luas, jadi dia nggak cuma di regional itu aja kan gitu kan. Kalau offline itu bukan berarti mati, enggak. Tapi offline itu kan hanya di wilayah itu aja orang pengunjung pembelinya. Tapi kalau online itu
bebas Ya, siapa yang pakai namanya juga ya, ya. yang pakai handphone itu bisa akses kan gitu kan. Internet lah istilahnya. Kita main di Instagram, di Facebook, semualah. Sekarang udah TikTok lagi deh seperti itu. Dan ngelihat beberapa referensi keluar itu di reels itu di YouTube juga kita lihat, wah ini menarik ini. Jadi coba mulai lagi dari beberapa konten itu touring, konten review showroom mobil-mobil bekas itu kan. Wah ini bisa nih jadi pendapatan di sini gitu. Itu asal mulanya sebenarnya. Cuman balik lagi Mas, sebenarnya ini podcastnya podcast fual kan. Jadi kita bawain aja ya Mas. Ini ya aku mau nanya, kenapa kau jadi hostnya? Harusnya aku itu jadi hostnya kok, jadi bintang tamunya. Karena mungkin dari segi sosok kok nggak cocok jadi bintang tamu. Di balik layar aja dah, di balik layar. Jadi memang kita juga lagi mikirin konsep juga kan. Jadi berjalannya waktu saya buat channel YouTube ini dibantu sama ada temen kerja namanya Ica, perempuan. Itu coba Panjangnya ada tuh Mas. Ica Iya gitu ya. Coba pakai. Jadi saya ngomong, Cak, bisa nggak bantu saya buat yang gini? Mulailah dari AdSense-nya, dari semuanya dibangun ini. Saya coba konten 2 hari. Pertama kali saya konten itu pada saat Lebaran 2022. Saya pulang itu, tapi naik sepeda motor baru pertama kalinya pulang dari Medan ke kampung. Harley itu ya. Ya itulah itu ya, lagi kemaruk-kemaruknya. Iya. Nah, pulang itu langsung dijadikan konten. Lumayan tuh yang lihat, yang nonton tuh banyak, viewersnya tuh 2000 lebih gitu. 2000 lebih. Istri nelpon. Cek dulu ya. Iya. Nih, ya nih. Lagi di enggak tempat Nugrah. Ya udah hati-hati ya sayang. Jadi bisnisin tuh. Jadi terus berlanjut dan akhirnya monet. Alhamdulillah. Jadi kepingin sih mau buat apa sih podcast selain yang udah ada tadi kan touring sama review showroom ya. Mau buat podcast, mau buat film pendek, banyak gitu. Karena banyak referensi yang aku lihat itu di YouTube itu cukup menarik. Jadi dari semua kalangan yang sukanya dari percintaan, yang dari komedian itu mau coba dibuat mana nanti ini yang lebih menarik bagi penonton. Betul. Jadi sifatnya mau mencoba dulu. Jadi kalau hari ini pun kita ngobrol-ngobrol gini rekap, iya. Inilah nanti awal ceritanya, cikal bakalnya orang lihat itu gimana ya? Itu prosesnya. Karena Apres Nugrah sendiri ya kan. Bikin YouTube tuh gak gampang kan gitu. Nugrah sendiri bikin YouTube-nya gampang. Iya, maksudnya monetasi ya kan gitu. Selaku yang bergerak memang bidangnya itu konten kan gitu, konten kreator sering memang di balik layar, desain gitu, ngedit video. Nah, kita juga pernah bikin YouTube pribadi sama YouTube untuk komunitas. Nah, itu prosesnya nggak gampang memang untuk dapatin monetasi. Nah, wah itu termasuk cepat. Apa ya? Aku sering lihat gini, contoh ya, ada orang buka bisnis kafe seperti ini. Jadi orang yang punya duit ini, yang lihat bisnis kafe itu bagus ya, dilihat orang yang sudah bagusnya. Dia mencoba, belum tentu berhasil kan? Iya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Belum tentu Nugrah. Kembali lagi rezeki itu udah diatur. Jadi nggak bisa kita seperti orang lain. Jadi rezeki aso ini ya. Ya kita mencari aja, apa ya, kalau dibilang itu ikhtiar ya, kita mau mencari itu mana ya, nanti rezekinya kan tahu kita, ternyata di sini kita dapat rezeki. Iya. Ya saya mulai dari sini ya, mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada di channel YouTube bisa ngelihat Asoy Medan. Iya. Dan channel ini bisa berkembang. Selain berkembang juga kita ini memang upaya kita ya, supaya channel itu juga bisa memberikan informatif kok bisa kan gitu kan untuk penduduk. Betul. Atau penikmat YouTube sendiri. Jadi bukan cuma konten-konten aja tapi konten yang bersifat informasi. Jadi alhamdulillahnya gini, ini ketemu Nugrah kan paham di kamera,
tadi ketemu sama teman lagi Firman Iya. yang memang dia hobinya itu Konten kreator. konten juga. Iya, Instagram gitu. Iya memang kalau mau buat channel YouTube itu harus punya tim. Ya. Ada juga yang nggak punya tim itu berhasil ada. Tapi kalau mau besar memang nggak bisa. Ibarat sapu lidi. Untuk menyingkirkan sampah itu kalau satu aja kan berat. Tapi kalau rame-rame nih. Iya. Coba sih iya. Tadi mikirnya gini, kalau satu lidi nggak kayak sapu lidi itu kalau dipotong satu aja mudah. Kalau misalnya banyak mikirnya gitu. Rupanya analoginya beda. Ya seperti itulah ya. Ya ini ya seperti hari ini nih teman-teman nih teman-teman kalau lihat nih nanti ya. Coba lihat konten saya yang pertama kali. Nggak ada menarik-menariknya. Saya pakai GoPro-nya itu nggak bisa pakai mic adaptor. Jadi suaranya hilang-hilang. Tapi jelas ya. Yang pas di motor tuh ya. Kecil tapi kan. Kedengaran kecil. Ya kedengaran tapi kecil. Suka yang memang HP-nya itu bagus speakernya. Nah, tapi kalau yang seperti saya lihat konten-konten orang lain, mereka sudah persiapkan semuanya dari harmoniknya, kameranya itu. Jadi bergeraknya memang dari seadanya gitu ya. Tapi bisa berhasil wah. Iya, jadi Nugrah toh nih. Ini saya beli semuanya serba murah-murah ini. Nggak ada yang mahal. Oh boleh nanti di spill. Pakai apa nih? Ini TNW. Saya pakai TNW untuk ini mikrofon ya. Ya mikrofon. Wireless. Saya beli tripodnya ini juga yang biasa-biasa aja. Saya beli kameranya juga yang second. Kalau boleh tahu nih, mulai dari ini mikrofon wireless. Ini berapa mau beli? Sekitar 280 udah bisa. 280.000. Ya itu. Jadi nggak budget yang gimana ya, over ya? Nggak mesti, itu dia. Makanya butuh tim yang pintar editing, bener kan? Yeah. Itu pintar ngambil shoot videonya, seperti itulah. Ya ini mencoba, namanya merintis Nugrah. Gak usah tanya-tanya lah Nugrah, harusnya saya yang nanya. Udah balik. Udah. Kita udah tukar perang nih jadi. Sepengetahuan Nugrah lah. Cuma untuk meningkatkan viewer, untuk meningkatkan ya pendapatan lah kan melalui dari banyaknya penonton itu. Ya kan. Nugrah kan bagian dari konten kreator Medan dulu mungkin ya. Pernah bergabung seperti itu kan. Di Medan ini termasuk banyak ya, ratusan mungkin ya. Konten kreator. Banyak, tapi banyak juga yang memang usahanya nggak mudah juga ini. Beda kan kalau misalnya kita lihat regional juga, lihat lokasi tempat kita bikin konten. Kalau di Jawa mungkin selain penduduknya itu pengguna sosial media memang aktif. Kalau di Medan itu lebih sebagai penikmat aja, tapi kalau untuk capai yang lebih seperti di Jawa kayaknya agak kita kurang. Kalau bicara itu konsep buat podcast dan yang lainnya itu lebih menarik apa deh? Yang sifatnya gibah. Kan kalau udah cerita gibah ini ada yang viral terus digibahi. Itu tergantung penikmat juga wah. Iya. Ya ada beberapa kali. Ada beberapa seperti itu ya. Ada beberapa yang memang istilahnya informasi yang dia tuh memang menggunakan sosial media atau lihat YouTube itu untuk mencari informasi bagi dia. Ada tuh. Nah kebetulan Nugrah tuh berada di posisi itu, jadi nggak tahu tuh. Ada yang edukasi. Ya lebih ke situ lah, tutorial. Kalau yang udah agak nenek kelas dikit, dia mungkin bicara politik. Iya betul. Kayak saya bicara politik, kita juga nggak ngerti politik. Nggak ngerti, tapi masih bagian. Tapi sebenarnya semua orang itu, baik di rumah tangga, di pertemanan, di pekerjaan, semuanya ada politik. Cakep politik ya kan? Bukan bicara tentang politik partai, tapi semua orang itu berpolitik sebenarnya. Secara tidak langsung ada politiknya. Tapi bukan politik partai untuk menangkan suatu seseorang itu, bukan. Tapi semuanya berpolitik. Jadi kawan-kawan asal Medan, ini perdana ya kita buat podcast asal-asalan.
karena bintang tamunya juga asal-asalan, topiknya juga asal-asalan, semuanya serba asal-asalan. Yang pastinya saya dan Nugra beserta tim kru Asoy Medan penikmat kopi. Minum dulu kopi. Mantap. Bahas lagi tentang podcast. Podcast ini nanti tuh pengen bikin konsepnya gimana? Untuk saat ini nggak ada konsep. Nggak ada konsep ya? Tapi gambaran-gambaran melihat referensi ya dari yang orang-orang buat podcast itu ada. Tapi kan nggak tahu nih warnanya itu di mana nih Asoy Medan nantinya. Tapi untuk prosesnya akan dibuat dulu semuanya. Apakah itu podcast ya apa ya, ada yang podcast itu sifatnya itu edukasi, ada yang gibah, ada yang cerita, ya banyak kan. Yang penting di setiap konsep itu pasti ada komedi ya. Ya biar pengennya ada komedi. Iya biar nggak ini ya. Karena ini hari-harinya saya ngobrol sama orang itu nggak lepas dari senyum dan ketawa. Betul. Jadi kita tuh dari komunitas itu, kebetulan kita satu komunitas juga ya kan. Jadi Bang Adi ini memang ketika ngumpul sama kawan-kawan nggak ada bahan buat diketawain. Nah, diketawain buat selalu gitu. Ada ngerosting orang. Iya, selalu adain orang. Nah itu. Ya suka aja buat canda ya. Jadi suasana di circle itu hidup gitu. Hidup, ya. Ada orang cerita serius saja. Kita juga bisa serius. Tapi beruntung juga sih channel YouTube Asoy Medan bisa dengar dan ini ya melihat sosok Bang Adi yang sebelumnya itu di balik layar ya kan. Kan channelnya kan pertama kontennya itu kan selalu di balik layar tuh, motovlog, review showroom mobil ya kan. Nah ini langsung nih nampak wujudnya nih. Nugra kalau tahu awal saya selain saya pakai GoPro, GoPro itu kan diperuntukkan pada saya touring. Kalau review showroom itu seperti apa ya? Kita itu improvisasi aja langsung. Saya ngobrol sama orang showroomnya hanya beberapa menit, saya izin Bang, boleh saya bantu review untuk promosiin, saya ada channel YouTube. Oh boleh, saya langsung keluar, pegang HP langsung gini. Jadi begini tuh, tidak ada mikrofon, nggak ada, ngomongin ini aja begitu. Ini seperti mobil-mobil lewat itu kan mengganggu itu kan. Wah itu udah main aja gitu. Dan editnya nggak terlalu banyak. Simpel ya. Simpel kali. Terus penikmat belum banyak ya kan? Sampai banyak. Ya lumayan puluhan ribu sekarang. Ya dari luar kota juga ada, kalau lihat dari komentarnya di luar kota. Saya rasa udah Sabang Merauke. Terus mereka ini kan belum tahu nih sosok Adi Sofyan ini kayak mana. Jadi sekarang yang ngikutin dari awal sampai terbuktinya nanti ya kan sekarang lah mungkin poinnya. Oh ini namanya Bang Adi. Ya sebenarnya kalau orang tahu Asoy Medan itu bukan hanya sekedar istilah nama Asoy Medan aja. Iya. Bukan karena saya orang Medannya. Asoynya itu juga ada arti atau singkatan. Apa itu? Asoy itu Adi Sofyan nama saya. Baru tahu. Jadi sebenarnya bagi orang-orang yang menggunakan nama Asoy saya itu mereka harusnya minta izin dulu. Ayo, betul juga. Asoy. Kalau Medan Ahoy ya? Kalau Medan enggak ya? Medan Ahoy loh. Melayu itu Ahoy. Ahoy ya? Iya kita tuh lebih sering Horas ya, Medan Horas itu. Sebenarnya kalau Melayu itu sebenarnya Ahoy. Ahoy Medan. Tapi Asoy juga bukan kantong kresek ya? Banyak orang tahu Asoy. Ya, kalau di Sumatera itu atau khususnya di Medan tuh nyebut kantong plastik itu kantong kresek, kantong asa ya. Asoy. Tuh. Jadi semenjak saya lebih banyak di kamera, lebih banyak bantu editing juga. Tim editingnya pada saat itu Ica ya. Sekarang udah ada Nugra, udah ada Firman, udah pakai kacamata. Terus kayaknya kayak gitu aja tuh konsepnya. Jadi panggil tamu nih, ya kan? Siapa nih pembicaranya? Kita panggil tamu. Nah dia yang aku tanya loh. Itu nampaknya harus di briefing dulu. Harus di briefing. Dia tanya loh. Kalau kita bahasa kerennya lu bro, lu jawab atas pertanyaan gua ya, gitu ya. Gitu. Jangan dia yang tanya-tanya gitu loh. Konsepnya balik aja. Soalnya jadi bicara bahasa. Oh iya bahasa. Ya. Kita orang Medan. Aku kau itu biasa. Aku kau ya. Biasa apa pula, biasa
mutar-mutar itu diganti dengan bahasa musing-musing itu Iya. biasa. Ya, bahasa-bahasa yang nggak detail itu tolong ambilkan itu dulu. Nah, itu biasa. Ini di konten ini aku sendirinya juga bingung. Sehari-hari bilangkan diri sendiri itu saya. Kalau teleponan sama kawan yang ada di Batu atau di Jakarta, mereka ngomongnya lu gua atau bro. Aku biasa bawakan bro, aku bro. Kadang saya. Jadi kalau kedepannya, wah ini Asoy Medan bahasanya nggak ada yang baku ini. Iya, gak ada yang bagus ya. Kadang-kadang ngomong lu, kadang-kadang ngomong bro, kadang-kadang aku, kadang-kadang saya. Ya itulah orang Medan. Masalah diterima enggaknya ini. Oh terserah itu ya. Yang penting ya itulah karakter Medannya. Ya. Aku, kamu itu kan udah beda lagi. Kau ya. Cara jawab kita juga selalu orang Medan juga beda ya. Logat sama kadang cara kita bahasa. ngobrol bahasa kawan udah nyeletuk ngadot tak kau ya. Bayangin kan kasar sebenarnya itu, tapi itu udah hal yang biasa. Dan banyak bahasa-bahasa plesetan di Medan ini. Terus aku bingung nih, mau nanya apa tuh ditanya nih. Oh, ya intinya gini Nugra. Konten pertama ini Masih kita lihat lah menjadi awal pemulanya ya setelah monetasi. Ya kedepannya inilah menjadi nostalgia kalau mau lihat gimana sih dulu cerita. Masalah tayang enggak, berarti kalau ini tayang berarti bonus bagi kawan-kawan subscriber ya. Iya. Jadi mau jelek konten hari ini mau bagus atau jeleknya tetap harus tayang. Oh iya. Tayang dong. Malu ah. Enggak apa-apa. Kan inilah nanti dulu orang ngupload ke Facebook, ngupload ke YouTube itu kan sebenarnya untuk dokumentasi kan? Iya betul. Yang penting daripada HP memori full. Ya simpan kan. Lah ini kan bisa jadi nanti setahun kemudian, 2 tahun kemudian kita akan lihat inilah dulu flashback ya. Asoy Medan tuh kayak gini. Buat kontennya juga pertama kali bukan di kota Medan. Iya. Tapi di pinggiran kota Medan, ya kan, di kafe di pinggiran kota Medan itu. Jadi nih kawan-kawan ya, sahabat Asoy Medan. Tadi waktu kita memulai konten ini, pemilik kafenya itu ngidupin musik. Akhirnya kita minta izin karena memang kita nggak minta izin. Ini otodidak udah buat konten aja di sini gitu. Ini buat konten Bu karena kita baru beli kamera, baru beli tripod, baru beli peralatan semuanya ini. Jadi coba setting nih. Coba gitu. Jadi kalau hasilnya kurang bagus ya maklum aja lah. Maklum aja. Jadi intinya juga ini bisa menggambarkan bagi kalian-kalian yang punya minat ya kan. Iya. Nah, bahwasanya nggak mesti ada ini segala macam. Jadi apa yang ada dipergunakan. Jadi mana pun bisa. Jadi Nugra cari kerjaan itu tujuannya supaya kita dapat imbalan gaji kan, dapat upah. Sekarang kerjaan itu memerlukan apa? Kadang tamatan ini, benar ya? Skill itu. Kalau ini kan sebenarnya nggak perlu tamatan, nggak perlu sarjana, asal mau aja ngelakuinya. Ya aku rasa kalau emang rezekinya ada, monetasi dong. Betul. Dapat hasil dong. Nah, seperti itu. Sekarang mau atau tidak aja melakuinya. Banyak teman-teman pada saat saya buat seperti ini mereka ketawa gitu. Awal saya tunjukin ini udah monetasi nih. Tengok ini udah ada hasilnya nih, saya bilang gitu. Pada apres ya? Iya mereka betul juga kawan ini katanya. Kau nggak bilang dari dulu. Iya betul juga kawan ini katanya. Ya. Makanya aku bilang gini, bro, buat aja lu punya anak, beliin mainan itu, ya kan? Beli untuk banyak beli mainan itu. Buat itu ngomong-ngomong aja salah-salah aja kan wajahmu nggak ada masuk ke kamera. Anak yang masuk buat aja minta apa aja. Karena apa? Anak bayi sekalipun saat ini kalau nangis ibunya ngasih apa? Ngasih HP, mobil-mobilan polisi, mobil-mobilan, bener nggak? Iya. Lihat lagi banyak loh latar belakang malah yang bikin konten itu dia dari sebelumnya kerja supir apa sama pokoknya kerja buruh lah istilahnya kan. Jadi mereka beralih kerja menjadi konten kreator dan hasilnya luar biasa. Banyak. Bisa bangun rumah. Saya sebenarnya Nugra terinspirasi dari Om Deddy Kobuzier. Om Deddy Kobuzier kan buat podcast saya keren kan.
Raffi Ahmad, Andre Taulany. Wah, saya Dan semua hampir rata-rata kalau dulu ya. yang pertama kali itu Asyap. Apa ya? Halilintar. Oh iya. Kan denger tuh penghasilan dari YouTube sekian gitu. Iya, betul. Ya tertarik, siapa yang nggak tertarik, kerjanya main-main doang, konten sana konten sini buat hasil. Ya intinya sifatnya kita menghibur sih, kalau ada yang sifatnya memberikan edukasi ya silakan, menghibur silakan, ya banyak lah cara. Waktu memang banyak juga orang yang menggunakan sosial media atau handphone lah ya untuk melihat internet dan internetnya betul bisik karena kita kan ambil di ya gitu juga lah. Kampung dia soalnya di kampung jadi pakai knalpot oblong. Coba dia main di kota ditangkap polisi tuh karena nggak standar ya. Polisi kawan kita. Ya semua polisi ya kawan kita. Iya. Kita kan warga semua. Jadi pengguna sosial media terlebih kan, mereka itu suka melihat kehidupan orang lain, loh. Kepo. Iya. Jadi ketika wah itu bikin konten tentang kehidupan pribadi, awalnya mungkin nggak ada yang kubis, tapi lambat laun karena sering konsisten, bakalan ada sendiri penikmatnya. Betul. Dan banyak netizen deh. Iya. Banyak netizen. Kita banyak. Tapi kalau ini loh, kalau buat yang kehidupan sehari-hari kita itu, lebih menarik itu kalau rumah kita tuh mewah. Di rumah kayak gudang loh. Coba sekali-sekali buat konten seperti Om Raffi nggak menarik. Gini lah, kita balikin lagi ke subscriber ya, yang nonton video ini. Kalau memang ini tayang ya, masih tayang ya. Jadi yang nonton konten ini, kalau memang mau cek gimana rumahnya, isi rumahnya Bang Adi Sopyan, langsung komen. Itu banyak-banyak aja. Nanti mau nggak mau dia harus bikin konten ya. Jadi sebenarnya kalau kawan-kawan pengen tahu kehidupan Asoy Medan lah ya bisa sebenarnya ngecek, karena istri kan itu selalu update tuh di Instagram itu. Jadi nama ininya Instagramnya itu Putri Harahap 92. Putri Harahap 92. Iya. Itu istri lebih update ya di situ. Jadi kawan-kawan yang mau cek Instagram saya itu namanya Asoy.09. Kalau untuk istri Putri Harahap 92. Jadi untuk saat ini untuk kalau untuk konten keluarga itu daily family. Itu belum lah. Belum ya? Belum. Ya mungkin dari touring, dari ini daily itu showroom, itu ya. Terus apa lagi? Ya nanti buat inilah podcast sama teman-teman ya, pembahasan apa yang menarik ditonton sama teman-teman sosial media. Banyak tuh kawan-kawan kita yang bisa jadi narasumber sendiri ya. Banyak. Yang bisa kita ingin gini, cari orang gila yang bisa diajak bicara, ada nggak ya kira-kira? Ya, jadi orang gila, dia orang gila. Kan ada ceritanya gini dulu. Ini ada rumah sakit jiwa. Kebetulan ada angkot yang bannya bocor di pinggir. Supir angkotnya ini dia buka bannya tuh, kan ada baut-bautnya tuh, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 itu. Bautnya tuh jatuh ke selokan dan nggak bisa diambil. Ya. Ada orang gila yang duduk di pinggirannya itu. Jadi supir angkotnya ini bingung kan, wah ini bakalan jatuh nih, bakalan goyang ini seperti itu kan. Akhirnya dong? Enggak. Orang gilanya tuh langsung bilang gini, Bang, bersilang kata dia, atau ambil satu-satu dari ban yang lain. Akhirnya semuanya kan bersilang. Iya, bautnya tuh jadinya 4 yang tadinya 5 jadinya 4. Karena baut yang di sini tadi kan jatuh. Iya, betul. Akhirnya kan bisa, apa kata supir angkotnya? Pandai juga kok ya. Apa kata orang gilanya? Bang, aku gila tapi nggak bodoh deh. Iya. Kok ngerasa bodoh gitu ya? Itu dia.
Ya itulah sekilas tentang Asoy Medan ya. Asoy Medan, podcast yang tidak bermanfaat dan podcast yang tidak bermanfaat dan enak ngeliatnya sebenarnya, mendengarkannya juga enak. Tapi ya kita harus terima ini ciga bakal. Segoblok-gobloknya saya buat konten, lebih goblok lagi kalian yang dengarkan, yang menonton. Oke, jadi kita tutup wah. Mungkin itu aja. Mungkin itu aja Nugra. Terima kasih supportnya. Mungkin kedepannya kita akan buat konten-konten yang lebih menarik lagi. Terutama kita lagi ngerambah bagaimana caranya buat podcast yang bagus. Baik, jadi buat kalian nantikan konten-konten vlog-vlog di channel Asoy Medan. Asoy Medan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wah. Pamit ya.